solat ini menjadi solusi dalam kehidupan beliau. Nabi melewati tahun Amul Khuzni, Nabi dilempari dengan pokok korma, dengan bebatuan mengalir darahnya di kota Taif. Tapi Allah memberangkatkan beliau untuk Isra Mi'raj, berjumpa dengannya, gejuk ibadah sembahyang. Secara sisi lain, sudut pandang kita, solat ini diberikan oleh Allah Ta'ala untuk menenangkan hati Nabi dan umumnya kita semua. Artinya menyatakan peduli urung siklon sembahyang nyojit ke solusi dalam udip. Karena Allah nekun dalam surah Al-Ankabut, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyangnya akan mampu mencegah kemaksiatan dan kemungkaran. Orang akan menjadi pribadi yang terbaik dalam hidupnya apabila dia termasuk dalam orang-orang yang mengisi saf solat di masjid. Ayat yang lain juga berkata, wasta'inu bis sabri was salah. Laki bantu ba Allah dengan solat dan sabar. Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, wa akbarul auni, yang mampu bantu umat Muhammadnya yang paling raya adalah penolong yang paling besar, penolong yang sangat luar biasa. As-salah, itulah solat yang dibebankan kepada kita. Orang-orang yang sudah punya mata batin, imannya sudah kuat, dia akan selalu hadir ke masjid, dia akan selalu sujud, dan dengan sujud itu menghilangkan beban dalam kehidupannya. Nah masalah di tempat kerja, nah masalah dengan keluarga, nah masalah dengan saudara, hadir dalam solat menjadi solusi dan menenangkan hatinya. Yang kami hormati Imam Syekh Masjid Raudatul Jannah Alu-Awi, pengurus masjid, BKM, jamaah, sidang solat Jumat, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Ya Allah, ya Tuhanku, dalam waktu yang Engkau ijabah doa pada siang yang berbahagia ini, kami memohon dan meminta, kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah layaknya seperti hari ini dalam surgamu, Jannatul Firdaus. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang syiklun adun ado yang lentuan pemulia. Setiap tahunnya, khususnya dalam kehidupan umat Islam, akan ada sebuah peristiwa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dan diperingati di manapun pelosok, tidak terkecuali di tempat kita di Aceh. Diberikan nama dengan peringatan Isra Mi'raj, proses perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, yang selanjutnya Allah angkat Nabi yang mulia menuju ke Sidratul Muntaha, solat berjamaah bersama para malaikat, yang kemudian terakhir berjumpa dengan Allah, dibebankan, diwajibkan ibadah solat sehari semalam 5 waktu 17 rakaat yang kemudian wajib kepada kita semua. Momentum tersebut, peringatan Isra Mi'raj tersebut dilaksanakan dari waktu ke waktu. Ada di antara kita yang kadangkala sudah memperingati Isra Mi'raj itu 30 kali atau 30 tahun. Ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun. Artinya secara tidak sadar kita sudah sering mendengarkan cerita bagaimana proses Isra Mi'raj dan bagaimana proses penerimaan ibadah solat yang diwajibkan kepada kita semua. Di sisi yang lain, hamba Allah orang syiklun dari Ubud menjelang akil balik, saat kita diantarkan ke sekolah SD, saat itu kita sudah bisa berbicara, kajit tamu baca. Tiba-tiba ada pendidikan agama Islam yang disuguhkan. Yang paling diprioritaskan dari pendidikan tersebut adalah diajarkan bagaimana tata cara solat, baik rukun fi'linya, baik rukun qaulinya, baik rukun qalbinya.
Menjelang SMP kadangkala ada anak-anak kita yang kita antarkan ke pesantren. Di sana pun tidak kalah pentingnya bagaimana dikupas terhadap ilmu pengetahuan agama, khususnya tentang ibadah solat, mulai dari bersuci sampai rukun-rukun yang terintegralkan dalam solat itu dikupas secara signifikan dan secara luas dalam pendidikan yang berada di pesantren. Leh tamat bak pesantren dayah, kita lanjut ke perguruan tinggi, apalagi instansi Islam yang mana juga dipaparkan terhadap bagaimana konsekuensi terhadap rukun Islam itu sendiri. Salah satu di antara rukun Islam adalah ibadah solat. Namun apa yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, hamba Allah, na orang yang kagemerno tentang sembahyang 40 tahun, na orang yang kagemerno tentang ibadah solat sudah menjadi kebiasaan, umurnya sudah dekat dengan tanah, bahkan mereka rambutnya sudah ubanan, tapi wateta fikir dan tabayangkan menjadi pemandangan yang membuat hati kita riskan. Cukup le orang yang mantong tinggai sembahyang, mengalpakan ibadah solat, tidak memprioritaskan, tidak menjadikan sebagai urgensitas untuk melaksanakan ibadah solat. Kalau ada orang yang bertanya, Tengku, mungkin gopnyan hana gitu kiban konsepsi solat, apakah tidak cukup yang disuguhkan terhadap kehidupan kita oleh orang tua? Dari ubud gepernawa sembahyang, tamat SD gepernawa ibadah saat kita berada di bangku SMP, menawa cara ruku', menawa cara sujud. Ini begini cara baca Fatihah yang sempurna, menawa cara tata rukun solat, begini cara kita solat yang sesuai dengan SOP yang ditawarkan oleh Rasulullah. Apakah kurang cukup waktu yang diberikan, waktu yang digunakan, waktu yang kita sisihkan untuk belajar ibadah solat, sehingga uronyo maksiat terbesar yang dilakukan oleh penduduk kita adalah meninggalkan solat. Menyatakan yang mbak urang nana doa cara sembahyang Tengku, pasti orang akan menjawab, saya bisa. Nana doa cara rukuk Tengku long mupom, Tengku jak tak pegot. Cara baca Fatihah, saya dari kecil diajarkan bagaimana cara baca Fatihah, tapi dalam praktek keseharian makin tega gemerno tentang sembahyang, makin lewate untuk gekubah sembahyang. Kerja pegah menantengku. Dalam beberapa survei yang dilakukan oleh para tokoh kita yang berada di kota Luxmawi, tidak hanya di sini, di Aceh secara umum, kemaksiatan terbesar yang dilakukan oleh penduduk khususnya masyarakat Aceh bukan pembunuhan, bukan narkoba, bukan sabu-sabu, bukan perzinahan, tapi maksiat terbesar yang dilakukan oleh penduduk Aceh adalah meninggalkan solat. Menyatakan kadang-kala dalam rumah, na kakak, na urang anggota keluarga si peluk dro, kadang-kala 10 itu selamat dari kemaksiatan berjudi, berzina, pembunuhan, sabu-sabu dan sebagainya, tapi belum tentu di antara mereka selamat dari kemaksiatan meninggalkan solat. Uronyo menyena orang yang melakukan pembunuhan akan ditahan dalam jeruji besi. Ada yang melakukan pengedaran narkoba, hisap sabu-sabu, akan dijebloskan ke dalam penjara. Ada orang yang menipu orang lain, akan dijebloskan dalam penjara. Tetapi sangat banyak orang-orang yang meninggalkan salat namun tidak ada dampak yang dilakukan ataupun yang diterapkan dalam kehidupan kita. Sedangkan konsepsi, ketentuan, sanksi yang diberikan, salah satu kitab yang pernah kami baca dan sering dibaca oleh orang-orang yang melakukan pendidikan di Dayak, kitab Fathul Mu'in jilid 1, dijelaskan bahwa siapapun wa akhraja man akhraja, siapapun yang mengeluarkan waktu solat, sebuah waktu solat
itebit sembahyang tersebut min waktu jam'in uluwa wate jamak. Sembahyang luhur tinggal, asa golom tak sembahyang, maghrib datang para hakim, datang para orang-orang yang punya wilayah, dianjurkan kepada kita untuk taubat, hantatim taubat. Apa yang disampaikan oleh syariat Islam, maka penggal kepalanya. Geyukoh takwa bagi orang-orang yang hantim sembahyang, sabah wate kepedebit sembahyang secara sengaja walaupun malas, keluar dari waktu jamak. Menurut pendapat Imam Abu Bakar Asy-Syatta, apa yang disampaikan oleh beliau, bunuh dan penggal kepalanya. Dalam kitab yang lain urang Syi'lun, urang kubah sembahyangnya terbagi kedua versi. Yang pertama, orang yang meninggalkan solat sekaligus dia mengiktikad, berkeyakinan bahawa solat itu tidak wajib baginya, maka apa yang disampaikan oleh syariat Islam, faqad kafara, maka orang tersebut murtad, maka orang tersebut akan kafir, mithlal murtad, seperti orang murtad. Apa konsekuensinya? Tidak boleh disolatkan, tidak boleh dikafankan, tidak boleh dikuburkan di makbarahnya orang-orang Islam. Kategori yang kedua, meninggalkan solat kaslan karena malas, buo le alasan, asai katruk wate sembah yang ada saja kesibukan dunia, pada hai hudip lam dunia gepegah li Allah Ta'ala geyu sembah drog. Yang selanjutnya dalam beberapa ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, diperintahkan kita untuk menyembah Allah. Salah satu ibadah yang termanifestasi bagaimana cara sembah Allah, itulah ibadah solat. Tanya selaku hamba, yang mana Allah sebagai sang khalik dianjurkan untuk kita sembah beliau, kita pun enggan, malas, tidak mau mengerjakan solat. Kategori tersebut, apa yang disampaikan oleh Islam, orang tersebut merupakan termasuk dalam kategori orang yang melakukan dosa besar dan boleh dikebumikan bersama orang Islam lainnya, namun dosa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah dosa besar. Tingat lun tuan, wate masa Nabi jamun nasidra uriang getemanyang ba Rasulullah, ya Rasul, saya bernazar pada kau idrona lalu kau ya Rasul, andai kata anak long pulih, andai kata anak long hilang penyakitnya, sembuh dia, maka lalu kau akan long semana dengan ibui. Hari ini anak saya sudah sembuh, tetapi hanapat lun minta untuk pegelah kau. Singkat cerita disampaikan oleh Rasulullah, engkau cari saja rumah-rumah orang yang menganut agama Islam tetapi meninggalkan solat, tidak mau solat, maka datanglah ke rumah tersebut saat hujan turun, necok i serayung nutun. Kenapa demikian? Orang yang meninggalkan solat walaupun dalam kondisi malas, orang tersebut diumpamakan layaknya kehidupan bui. Uronyo aci tawo hino lun wo lun kalen keluarga lun ne kalih kasembah yang subuh ne kalih kasembah yang leho ne pat kajak kuliah ayah lun jak kuliah tawa dengan Masjid Al-Wawi padum ga nak sujud ba Masjid Al-Wawi wate tru jatah jadwal solat. Ataukah engkau yang memilih berdiam diri bersembunyi di tempat-tempat tertentu saat azan dikumandangkan, menyelagainya anak kapelaku hanglah lun ngan Tuhan, karena sembahyangnya adalah dosa yang paling besar. Urutan kedua dalam pendapat beberapa ulama, termasuk dalam kabair, dosa paling raya leh syirik urang Syi'lun. Dosa paling raya yang pertama syirik, sebagaimana yang dijelaskan, yang disampaikan oleh Allah dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim, syiriknya merupakan dosa yang paling raya. Urutan kedua, pendapat beberapa ulama disampaikan bahawa dosa meninggalkan solat merupakan dosa yang paling raya, urutan kedua.
Uronyo urang syiklun menyegetanyo kalen. Makin ura makin le urang yang tinggal sembahyang. Makin ura makin le urang yang mengabaikan urgensitas untuk solat. Kenapa demikian Tengku Nepegah? Seandainya solat ini diprioritaskan dalam kehidupannya, masjid Alu Awenyo watetruh azan berkumandang, tidak ada tempat ruang yang kosong, penuh dengan orang-orang yang melaksanakan solat. Tamah dengan orang kampung, orang yang menjadi mukim masjid, padumboh kampus, padumboh universitas, saat dikumandangkan azan, mereka berjibaku bahu-membahu, saling mengingatkan singgah ke masjid. Puno Bandung lapangan masjid untuk orang-orang solat. Namun apa yang kita dapatkan hari ini? Nah, masjid di wilayah Gedanyo, beda pegahnan orang syiklun. Kadangkala yang watek truk watek sembahyang hanya Tengku imum dengan bila dan padumdro urang tuha. Watek tabilung tiang ramai le tiang dibandingkan dengan orang solat. Apakah ini tidak menjadi indikasi sebagai indikator bahawa orang yang meninggalkan solat frekuensinya dari waktu ke waktu makin meningkat? Padahal proses Isra Mi'raj merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh Allah Ta'ala terhadap Nabi Muhammad. Satu sisi Nabi Muhammad dibuat tenang, solat ini menjadi solusi dalam kehidupan beliau. Nabi melewati tahun Amul Khuzni, Nabi dilempari dengan pokok korma, dengan bebatuan mengalir darahnya di kota Taif. Tapi Allah memberangkatkan beliau untuk Isra Mi'raj, berjumpa dengannya, gejuk ibadah sembahyang. Secara sisi lain sudut pandang kita, solat ini diberikan oleh Allah Ta'ala untuk menenangkan hati Nabi dan umumnya kita semua. Artinya menyatakan peduli urung syiklun sembahyang nyojit ke solusi dalam udip. Karena Allah nekun dalam surah Al-Ankabut, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyangnya akan mampu mencegah kemaksiatan dan kemungkaran. Orang akan menjadi pribadi yang terbaik dalam hidupnya apabila dia termasuk dalam orang-orang yang mengisi saf solat di masjid. Ayat yang lain juga berkata, wasta'inu bis sabri was salah. Lake bantu ba Allah dengan solat dan sabar. Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, wa akbarul auni, yang mampu bantu umat Muhammadnya yang paling raya adalah penolong yang paling besar, penolong yang sangat luar biasa. As-salah, itulah solat yang dibebankan kepada kita. Orang-orang yang sudah punya mata batin, imannya sudah kuat, dia akan selalu hadir ke masjid, dia akan selalu sujud, dan dengan sujud itu menghilangkan beban dalam kehidupannya. Nah masalah di tempat kerja, nah masalah dengan keluarga, nah masalah dengan saudara, hadir dalam solat menjadi solusi dan menenangkan hatinya. Menyena di antara kitanya orang syiklun makin tersembahyang, maka makin atitannya makin hanapah. Artinya solat itu belum menjadi solusi dalam kehidupan kita. Hikayah sebagai fadilatul a'mal, Sayyidina Ali pernah kena pusur panah. Hana orang yang tarik haik gedun sakit. Tetapi saat beliau melaksanakan ibadah solat, ditarik pusur panah, beliau tidak melirih kesakitan. Ditanyakan oleh sahabatnya, kenapa demikian ya Sayyidina Ali? Saat aku berjumpa dengan Allah, rasanya seluruh dunia ini tidak ada kecuali aku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka uronyo orang syiklun, marilah bahu-membahu. Jangan cuma kita jadikan momentum Isra Mi'raj ini sebagai peringatan untuk sebagai syiar yang tidak berbekas dalam kehidupan kita, tapi jadikanlah momentum Isra Mi'raj ini sebagai sebuah momentum yang mampu meningkatkan kualitas ibadah solat kita lebih dekat kepada Allah. Tidak hanya solat fardu, solat sunat akan juga kita prioritaskan dalam kehidupan. Nabi Muhammad saja solat sampai bengkak kakinya walaupun sudah dijamin surga. Tamalake ba Allah orang syiklun Bandung getanyo yang na berada di bawah masjid Alu Awenyo akan jud ke urang yang muqimis salah,
mendirikan solat, tidak pernah meninggalkan solat barang satu waktu pun. Karena itulah sebagai hamba yang sejati, yang beribadah, menempelkan keningnya untuk sujud di hadapan Allah. Sebesar apapun jabatan kita, hadir ke masjid, kita merupakan hamba yang hina, yang harus kita letakkan kepala kita di bawah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah menjadi mukim salat, pastilah satu waktu Allah akan memasukkan kita semua dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin.